testimoni apa saja yang telah atau apa manfaat yang bisa didapatkan setelah bergabung dengan Read Aloud. Nanti akan ada Kak Navia, kemudian Kak Cynthia, kemudian ada Kak Kiki yang telah mengikuti Read Aloud, yang akan sharing bagaimana manfaat setelah mengikuti Read Aloud. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan biodata narasumber. Adapun narasumber kita kali ini adalah Kak Kurnia Wiji. Kak Kurnia, alamatnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Aktivitasnya adalah Read Aloud Lombok dan Ibu Penggerak. Kemudian hobinya membaca dan traveling. Latar belakang pendidikannya S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan trainer Read Aloud. Nah, Kak Nia setelah ini akan menyampaikan materi tentang lebih dekat dengan Read Aloud. Oke, kalau gitu, untuk memanfaatkan waktu, kepada Kak Nia, saya persilahkan. Halo semuanya, kedengaran suara saya? Oke, terima kasih Mbak Ning sudah membuka acara dengan sangat baik. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan saya Nia dari Read Aloud Lombok. Suaranya ke mute Mbak Nia. Sudah? Oh sudah ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan saya Nia dari Read Aloud Lombok. Sebelumnya tujuan kami Read Aloud Lombok mengadakan kegiatan ini tuh lebih kepada dari Read Aloud Lombok itu akan melakukan kegiatan training of trainer terkait dengan Read Aloud. Tapi ketika saya memberikan info ini ke beberapa teman-teman yang saya kenal, mereka bertanya, loh apa sih Read Aloud itu? Saya aja nggak tahu Read Aloud, masa udah disuruh diajak untuk ikut training of trainernya gitu. Makanya untuk itu sebelum ini juga berlaku untuk teman-teman yang akan mengikuti training of trainer Read Aloud. Jadi sebelumnya kami akan mengenalkan apa sih Read Aloud itu, supaya nanti ketika mereka ikut trainernya atau yang tertarik ikut trainernya bisa nyambung, bisa mengerti dengan materi yang disampaikan oleh narasumber nanti, Ibu Rosi. Ini jadi kita judulnya mengenal Read Aloud lebih dekat. Bisa dibagikan slide-nya, Mbak ya? Terima kasih. Mengenal Read Aloud lebih dekat. Slide. Maaf kok di tempat saya ini suaranya agak menggema ya. Oh enggak, sudah. Terima kasih. Ini ada bisa slide selanjutnya, Mbak? Oke, baik. Ini ada quote yang bagus dari Strickland. Dia ini merupakan penulis, jurnalis, dan penyair dari Amerika. Dia berkata bahwa warisan yang sangat berharga dan tanpa biaya yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada anak adalah Read Aloud atau membacakan buku cerita dengan nyaring bagi mereka. Ini bisa jadi
pengingat ya, kalau ketika waktu saya kecil salah satu yang saya ingat itu ya dibacakan buku atau diceritakan sebelum tidur sama ibu saya. Jadi itu benar-benar bisa menjadi kenangan dari kecil sampai sekarang bahwa kegiatan yang seperti itu tuh menyenangkan. Slide berikutnya. Lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Ini dia fakta literasi di Indonesia yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh PISA. PISA itu merupakan program for International Student Assessment. Ini itu sistem ujian yang diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh Indonesia. Jadi itu di setiap 3 tahun, setiap 3 tahunnya murid yang berusia sekitar 15 tahun ini dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari 3 kompetensi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains. Kita mengukur kemampuan membaca, matematika, sains, dan keterampilan anak menerapkan apa yang ia pelajari di kehidupan nyata. Untuk itu sebenarnya ini akan nyambung ya dengan yang sedang gencar dilakukan pemerintah sekarang, yaitu kurikulum merdeka, yang mana mereka juga membahas mengenai literasi numerasi. Jadi itu akan nyambung dengan kehidupan nyata. Walaupun orang-orang mengira bahwa materi kurikulum sekarang itu sulit gitu, tapi sebenarnya itu dibuat berdasarkan Indonesia untuk bisa mengejar hasil PISA yang lebih baik. Oke, slide. Nah, dari survei ini, di manakah posisi Indonesia? Ada yang udah ketemu di mana Indonesia berada? Indonesia ada di peringkat 74 dari 79 negara. Posisi 5 dari bawah ya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak Indonesia dalam memahami, merefleksikan teks, bacaan masih sangat rendah. Kemampuan ini sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi siswa agar menjadi problem solver dalam masyarakat. Itu kenapa saya tuh sering dengar keluh kesah orang tua mengenai pelajaran anak zaman sekarang yang dibilang katanya susah, soal matematikanya banyak bacaan. Itu sebenarnya hasil dari si anak-anak tersebut mengerti terkait dengan literasi. Jadi kalau misalnya memang dari awal anak-anak itu sudah tidak asing dengan buku, dengan bacaan, itu nantinya mereka akan bisa mengerti soal-soal materi-materi yang diberikan di sekolah. Slide, Mbak. Ini fakta literasi yang ada di Indonesia. Ada beberapa, salah duanya ini dari UNESCO yang menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia ini hanya 0,001%, yang artinya 1.000 orang dari 1 yang gemar membaca. Lalu ada juga dari Central Connecticut State University yang mengatakan pada Maret 2016 bahwa hasil riset bertajuk World Most Literate National Rank, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Sebenarnya apa ya yang membuat minat membaca itu sangat berkurang di Indonesia? Ada Mbak yang mau berbagi cerita, pengalaman, atau pendapat terkait minat baca di Indonesia yang masih rendah? Mungkin ada yang mau raise hand atau chat. Kemarin itu
saya sempat dengar webinar dari Nora Publishing ya, yang Ibu Rosi dengan Dr. Yu di situ juga membahas mengenai minat baca, bahwa ternyata bisa dilihat tuh dari budaya belajar atau pendidikan di Indonesia dibanding dengan negara-negara seperti Jepang, Finland, Skandinavia yang mereka punya minat baca yang tinggi ya. Bahwa ternyata dilihat dari segi kalau di Indonesia itu kan lebih mengutamakan kompetisi ya dibandingkan dengan kolaborasi. Jadi negara-negara yang dia melakukan kolaborasi, minat baca lebih tinggi sebab ketika mereka melakukan suatu pekerjaan atau ya melakukan sesuatu itu mereka melakukan dengan kolaborasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan kolaborasi itu bisa lebih cepat selesai gitu, sehingga mereka akan punya spare waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan negara yang dia jiwa kompetisinya tinggi ya. Jadi dia ingin selalu yang terbaik, tidak ada kerjasama dengan yang lain. Jadi fokusnya itu untuk menjadi yang terbaik, terus sehingga mereka tidak memiliki waktu ruang yang banyak yang nantinya bisa digunakan untuk membaca. Begitu. Ada yang mau share tentang minat baca? Oke, mungkin bisa slide berikutnya. Nah, ini fakta literasi di NTB. Kenapa NTB? Karena kami adalah Read Lombok, jadi kami akan mengangkat terkait dengan NTB. Ini dari Indeks Alibaca atau Indeks Aktivitas Literasi Membaca di 32 provinsi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Pendidikan, dan Kebudayaan Kemendikbudristek. Di sini terlihat bahwa ada 4 indikator ya, dari kecakapan, akses, alternatif, dan budaya. Kecakapan itu terkait dengan melek huruf Latin dan rata-rata lama sekolah. Lalu akses ini terlihat dari perpustakaan sekolah, tenaga pustakawan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, membeli surat kabar atau koran, membeli majalah, tabloid. Ini terkait dengan perpustakaan juga. Perpustakaan saya bisa kita pikirkan lagi bahwa kayak misalnya perpustakaan itu bukanya dari pagi sampai sore, benar nggak sih? Ada yang suka main-main ke perpustakaan daerah nggak? Jadi misalnya perpustakaan itu buka itu dari pagi sampai sore, sedangkan waktu-waktu itu kan waktu-waktu anak sekolah ya, anak sekolah atau pulang sekolah dia les, kursus atau yang lainnya. Sedangkan ketika dia sudah jamnya kosong sore, mau ke perpustakaan, perpustakaannya tutup. Jadi yang mengakses nggak tahu siapa ya gitu. Saya dulu kayak gitu juga. Jadi ketika mau ke perpustakaan ya mesti izin dari sekolah karena tugas sekolah yang materinya itu nggak ada di perpustakaan sekolah. Jadi alasan untuk keluar sekolah itu karena mau ke perpustakaan daerah untuk bisa dapat bahan bacaan yang lebih lengkap gitu. Jadi masih pakai seragam sekolah ke sana, tapi ya nggak pakai tas karena tasnya ditinggal sekolah. Nanti setelah dikasih waktu berapa lama balik lagi ke sekolah gitu. Tapi kalau misalnya di luar jam sekolah ya nggak bisa karena kan sekolah gitu. Sabtu Minggu perpustakaannya tutup. Itu saya nggak tahu sih kalau yang sekarang ini seperti apa, karena saya sempat juga kalau di Mataram itu ada yang taman baca atau apa gitu, ruang baca yang di Taman Sangkareang itu. Saya kalau ke sana sore-sore dan di sana juga tutup gitu. Saya penasaran banget pengen masuk ke dalamnya itu apa, tapi ya tutup. Jadi belum pernah saya ke sana. Lalu indikator lainnya adalah penilaian alternatif, itu sekolah dengan jaringan internet, mengakses internet, menggunakan komputer. Mungkin kalau selama masa pandemi ini mungkin ada kemajuan sedikit kali ya terkait dengan jaringan internet karena sekolah online. Dan indikator terakhir adalah dari budaya, membaca surat kabar, membaca buku, membaca artikel di media elektronik, mengunjungi perpustakaan, dan
memanfaatkan taman baca. Saya ya lebih ke membaca ya, kayak misalnya ya nggak cuma membaca caption di Instagram ya, kadang itu juga nggak dibaca, lebih ke lihat videonya aja, reelsnya kayak gimana. Atau saya suka tuh Instagram feed yang isinya kayak slide-slide pembahasan gitu, karena kadang orang nggak baca captionnya tapi masih bisa baca di situ. Lalu ini ada lagi, slide selanjutnya, di manakah peringkat NTB dari indeks ahli baca? Nggak terlalu bawah, nggak terlalu tengah juga, nggak di atas juga. Bahwa peringkat NTB ini berada di 23 dari 34 provinsi, tapi masih masuk ke garis oranye, jadi masuk ke kategori rendah. Ini menunjukkan bahwa masih sedikit masyarakat yang membaca buku, sedikitnya masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan dan taman baca, lalu sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kondisi perpustakaan sekolah, jumlah buku yang sedikit, apalagi buku tentang buku-buku anak ya, rendahnya partisipasi dan kesadaran orang tua, siswa, guru akan pentingnya kegiatan literasi dan sosialisasi program literasi yang belum maksimal. Ini sering saya lihat, jadi sebenarnya di rendahnya partisipasi kesadaran orang besar ya terhadap bacaan untuk anak-anak. Ini semua sih sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya Read Aloud. Slide, Mbak. Ini ada juga fakta literasi di NTB. Kalau ini berdasarkan berdasarkan indeks pembangunan literasi masyarakat. Di Provinsi NTB ini, bahwa setiap tahunnya Perpustakaan Nasional itu mengeluarkan IPLM yang instrumennya pengukuran untuk mengukur bagaimana pemerintah daerah membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar. Tapi kalau dilihat dari sini, alhamdulillah ya, ada peningkatan peringkat yang dari sebelumnya di urutan 14, sekarang naik ke urutan 10 dari 34 provinsi. Tapi ya perlu kita ingat juga bahwa masih banyak PR nih, yang PR kita untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta minat baca khususnya untuk anak-anak, karena ini kan tidak dilihat dari persennya ya, dari segi usianya, ini lebih ke secara umumnya. Jadi ini bisa dilihat minat baca keseluruhan di Provinsi NTB. Slide. Lalu literasi, dari tadi kita ngebahas tentang literasi. Apa sih sebenarnya literasi itu? Ada yang mau share di kolom chat atau bisa dibuka speakernya? Apa sih literasi itu? Oke, next. Kalau menurut KBBI itu literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Tapi ternyata literasi memiliki makna yang lebih luas, yakni kemampuan individu untuk mengungkapkan segenap potensi dan kecakapan yang dimiliki dalam setiap hidupnya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui yang dimiliki individu dapat bermanfaat untuk kehidupannya sehari-hari. Oke, next. Ini terkait literasi usia dini, bahwa sebenarnya budaya literasi itu kan juga punya peranan besar ya dalam melatih kemampuan dasar anak untuk bisa membaca, bisa menulis, bisa bercerita, yang nantinya ini akan berguna untuk mengembangkan kemampuan dia untuk bisa berpikir kritis. Ini ada beberapa manfaat terkait dengan literasi, dari mulai kesadaran fonemik, kemampuan berinteraksi dengan satuan terkecil bunyi,
Lalu pengetahuan huruf, yaitu kemampuan meningkatkan nama-nama abjad, menambah kosakata. Ini benar-benar benar-benar bisa saya rasakan sih dengan yang namanya penambahan kosakata ini. Lalu kesadaran materi cetak, termotivasi dengan buku, dan kemampuan bahasa lisan melalui kegiatan bercerita. Jadi ya untuk anak-anak yang dia belum bisa membaca tapi dia sudah sering mendengarkan cerita, dia akan bisa mengulang, menceritakan kembali kepada temannya, dan itu bisa kita bisa melihat dari kemampuan bahasa lisan anak tersebut. Oke, slide. Nah, dari keenam elemen ini dapat dirangsang sejak bayi lahir, bahkan pada trimester kehamilan. Jadi trimester akhir itu orang tua bisa tuh suka membacakan bukunya. Jadi walaupun si calon anaknya masih dalam rahim, masih berbentuk janin, dia sudah bisa mendengar orang tuanya membacakan apa, jadi sudah dibiasakan membacakan buku dari masa trimester kehamilannya. Ini dipersiapkan jauh sebelum bayi belajar membaca. Oke, slide. Ini ada dari 6 tahap ini jadi ada 6 tahap untuk mengembangkan literasi dini. Kita bisa lihat dari usia 0 sampai 2 bulan, yaitu tahap mendengar. Kita biasanya kalau misalnya bayi baru lahir gitu, suka kita dengerin musik atau murotal, itu biasanya dia suka merespon atau kayak digoda-goda gitu, dia merespon, nyari suara gitu kan. Lalu karena pada tahap ini mereka memang pendengarannya benar-benar lagi dilatih gitu, terlatih. Lalu tahap mengamati usia 2 sampai 4 bulan, mulai penglihatannya sudah mulai bekerja, dia mulai mengamati siapa yang cerita, dilihatin terus, apalagi biasanya ibu tuh merasa ketika menyusui ya sambil ngeliatin dia, bayi yang ngeliatin ibunya terus gitu. Terus selanjutnya tahap bergumam usia 4 sampai 8 bulan, seperti dia yang babbling, mengeluarkan suara, walaupun suara masih nggak bermakna, yang penting dia sudah bisa mengeluarkan suara yang bisa kita dengar gitu. Lalu tahap 8 sampai 12 bulan ini tahap berceloteh. Ada yang sudah bisa manggil orang tuanya, mama papa, atau dia minta susu, atau ada aja gitu yang keluar dari si mulut si mungil anak itu. Lalu 12 sampai 18 bulan ini tahap membuat kata. Dia sudah mulai mendengar dan mengembalikan lagi kata-kata yang dia dengar. Dia udah mulai belajar ngomong-ngomong gitu. Lalu di tahap 18 sampai 24 bulan ini mengucap kalimat, bahkan di tahap yang 18 sampai 24 bulan ini dia udah bisa bilang mau minta susu, atau dia udah bisa mengucapkan sebuah kalimat gitu, udah nggak cuma satu kata lagi gitu. Nah, dari 6 tahap ini tuh sebenarnya bisa loh dipakai untuk orang tua, khususnya yang punya anak balita ya. Jadi untuk bisa melihat sejauh mana sih sebenarnya perkembangan bahasa anak tersebut gitu. Dan ini tuh bisa buat si orang tua itu jadi petanda atau refleks si orang tua. Apakah kalau misalnya anak saya di umur 12 sampai 18 bulan ini kok masih belum ada suara yang keluar ya, bahkan dia buru-buru membuat kata, dia belum bisa bercolot, bahkan belum bergumam, itu bisa jadi warning untuk si orang tua sebelum dia terlambat, sebelum masuk kategori yang saat ini lagi lumayan sering diucapkan orang tua, yaitu speech delay ya. Jadi sebelum benar-benar terlambat dari tahapan ini tuh orang tua bisa melihat kira-kira anak sudah di tahapan mana, dilihat dari interaksinya anak, feedback anak ketika diajak ngobrol. Oke, next. Next, Mbak Tia. Oh, udah ya. Oke, ini level membaca anak. Biasanya kalau
kadang ngomongin tentang membacakan buku anak, read aloud, itu yang suka jadi tanda tanya itu buku yang kayak gimana ya sebenarnya bisa dibaca untuk anak saya gitu. Anak saya umurnya sekian, tapi bukunya seperti apa gitu. Karena kita juga sebenarnya nggak bisa sembarangan membelikan atau membacakan buku yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Seperti ini ada tingkat level, tingkat membaca anak yang bisa kita lihat dari 0 tahun sampai dia lebih dari 18 tahun. Dari sini orang tua bisa memilih buku apa sih yang cocok untuk anaknya. Kayak misalnya ketika dia anak umur 0 tahun, dia belum umur setahun masih bisa loh dia punya buku. Jadi bukunya itu berbentuk buku kain. Saya nggak bawa bukunya, ini bentuknya itu buku-buku kain. Bukunya itu paling cuma 4 atau 6 halaman, tapi bentuknya itu kain. Jadi itu bisa untuk merangsang anak belajar, dia buka tutup buku atau mengerti bentuk buku seperti ini, melihat gambar, melihat ada tulisan-tulisan gitu. Dan buku-buku kain itu buku-buku yang nggak gampang rusak ya. Jadi biasanya anak umur segitu suka masukin ke dalam mulut itu juga nggak masalah gitu. Kalau buku kertas kan bisa robek. Ada yang buku terbang, buku-buku yang tebal yang nggak gampang robek, buku taktil. Jadi ada buku yang dia bertekstur, jadi anak-anak tuh juga bisa megang bukunya, ada tekstur halus, tekstur kasar, itu ada berbagai macam tekstur di buku itu. Dan buku-buku dengan format interaktif lainnya. Lalu di usia 3-6 tahun yang biasa dia udah masuk PAUD, dia bisa buku-buku besar, buku-buku yang gambarnya itu gede, tulisannya kecil. Jadi dia bisa fokus dilihat dari gambar-gambarnya itu. Lalu ada membaca awal, membaca lancar, membaca lanjut, membaca mahir tingkat SMA nih. Bahkan kita bisa lihat dari membaca lanjut usia 12-15 tahun di SMP. Ini sudah bisa mengenal buku-buku novel-novel remaja. Itu sudah bisa dikenalkan untuk anak-anak SMP ya, dan setelahnya ketika SMA dia sudah bisa membaca buku umum lainnya. Oke, next Mbak. Dari tadi udah ngebahas literasi, terus sempat ngebahas juga read aloud. Ini nama komunitasnya juga read aloud. Jadi sebenarnya apa sih read aloud? Kenapa sih read aloud? Next. Ini ada yang menarik juga bahwa salah satu kegiatan yang berkualitas yang dapat meningkatkan kemampuan literasi anak adalah kegiatan membaca buku dengan nyaring bersama anak. Membaca buku nyaring ini bukan teriak-teriak ya, tapi setidaknya kita mengeluarkan suara dan si anak bisa mendengarkan. Gak usah khawatir suaranya jelek atau apa, karena si anak juga nggak akan menilai membandingkan suara yang membaca dengan suara penyanyi pemenang Indonesian Idol, nggak gitu juga. Jadi suaranya seperti apapun, yang penting kita mau membacakan buku ke anak, dan anak-anak itu juga udah senang sekali. Oke, next. Apa itu read aloud? Read aloud adalah membacakan nyaring yang merupakan kegiatan yang sederhana. Kenapa sederhana? Kenapa read aloud merupakan kegiatan sederhana? Next, iya. Kenapa sederhana? Jadi ini nih. Sebenarnya suka nanya bedanya apa sih kalau misalnya read aloud sama bacain buku biasa gitu. Kita bisa lihat dari gimana sih cara read aloud. Jadi caranya dengan ngambil buku bacaan untuk anak, lalu bacakan dengan bersuara. Ini dilakukan dengan konsisten, rutin setiap hari. Lalu tujuannya itu agar anak itu ngerasa senang dengan buku, karena kita enjoy ngebacain buku, tidak dengan sebel, nggak dengan marah. Jadi anak melihatnya, oh kayaknya asik ya, seru ya ngebacain buku ya gitu. Dimana nantinya anak jadi tertarik dengan buku, dia jadi cinta dengan buku, dan dia mau membaca. Jadi kayak misal, jadi
tujuan awal tuh bukan biar anak bisa cepat baca, itu enggak. Jadi kayak misalnya saya punya anak, dia umur 6 tahun dan umur 3 tahun, yang umur 3 tahun ini dia masih belum bisa membaca, tapi karena dia sering dibacakan buku, jadi kayak dia suka main ngambil buku, terus dibuka-buka sama dia, seolah-olah dia tuh kayak baca sendiri gitu. Padahal juga dia nggak bisa baca, dia cuma menceritakan ulang apa yang pernah saya ceritakan dari buku itu, dia ingat itu ceritanya tentang apa, jadi dia tuh seolah-olah baca, terus dia balik-balikin buku gitu. Itu aja dia sudah mau berinteraksi dengan buku gitu, mau dekat dengan buku, jadi nggak merasa buku itu sebagai musuhnya gitu. Ya, anak membaca, anak bisa membaca, dan anak jadi gemar membaca. Dan sebenarnya berapa lama sih yang dibutuhkan untuk kita melakukan ritual membacakan nyaring ke anak gitu? Rata-ratanya sih sekitar 10 sampai 15 menit ya. Itu bukan waktu yang lama, karena kalau kita sambil mainan handphone, lihat sosmed 10 sampai 15 menit itu nggak terasa. Kadang, baru sebentar ngeliatnya, nggak tahu, udah sejam, ternyata udah sejam scroll Instagram, udah sejam main-main game-game yang lain gitu. Padahal ini dengan 10 sampai 15 menit waktu yang singkat banget, itu untuk bisa ngebacain buku ke anak. Coba dipraktekin. Kalau pengalaman saya sendiri itu biasanya suka bikin spare waktu membacakan buku itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu biasanya jam 8:30, karena dikondisikan jam 9 itu udah di kasur, 8:30 itu mulai bacain. Kenapa saya pakai 8:30? Karena walaupun rata-ratanya membacakan buku ke anak itu 10 sampai 15 tahun, tapi pada kenyataannya ternyata ketika kita membacakan dan anak mulai melakukan feedback, itu bisa 30 menit. Jadi ketika saya baca, si anak nanti akan banyak bertanya dengan buku. Terus abis itu, jadi kalau saya lihat anak saya yang umur 6 tahun itu ketika bertanya, dia cukup nyambung gitu sama apa yang saya bacakan. Dia bertanya, kenapa ceritanya begini, terus abis itu kenapa orang itu seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya anak saya umurnya 3 tahun, dia itu nanyanya tuh, dia mengomentari gambar. Jadi ada salah satu bukunya Aksa Brahma itu yang ceritanya tuh tentang anak yang tersesat di pasar. Di situ tuh buku gambar-gambarnya itu ada gambar-gambar orang yang nggak kelihatan mukanya gitu. Dan anak saya tuh nanya, kenapa dia nggak ada matanya, kenapa dia nggak ada mulutnya, yang di komentar itu malah gambarnya itu. Jadi semua yang ada di buku itu jadi buat komentar, jadi buat tanya jawab sama si anak gitu. Dan waktu-waktu itu tuh waktu-waktu yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bonding sama anak, untuk kedekatan yang berkualitas ke anak. Padahal waktunya juga cuma paling lama 30 menit kali ya, kan satu anak satu buku misalnya. Kalau anaknya 2, biasanya saya satu anak satu buku, karena jenjang usianya juga beda, jadi saya membedakan bukunya. Atau bisa juga walaupun anaknya 4 tapi membacakan satu buku gitu, nanti kan anak-anak yang lain juga akan ikut mendengarkan gitu. Jadi yang kayak misalnya kadang orang tua menganggap ini merupakan kegiatan yang sepele ya, kegiatan cuma bacain buku aja gitu ke anak, tapi respon reaksi si orang yang kita bacakan itu kadang tidak seperti yang kita kira gitu ya. Ternyata dia akan mengingat, kalau misalnya orang tua suka membacakan buku, dia akan ingat ceritanya, dia akan tertarik dengan buku, kayak banyak sekali manfaat yang didapat dari kita mempraktekkan membacakan buku ke anak. Gitu. Oke, slide berikutnya. Ini ada yang perlu diperhatikan dalam melakukan ritual, yaitu benar, frekuensi, dan konsistensi, karena ini merupakan kunci utama keberhasilan dalam membacakan nyaring. Coba deh, 2 hari, 3 hari coba bacain buku ke anak, terus di hari keempat nggak baca, biasanya mereka nagih gitu. Kok nggak bacain buku sih? Atau ada aja yang dia ngingetin gitu untuk orang tuanya itu bacain buku. Ini buku yang seperti apa yang bisa dipilih? Ini kita bisa memilih cerita dengan sedikit tokoh,
Jadi nggak usah terlalu banyak karena nanti akan banyak pertanyaan juga dari si anak, nanti yang baca juga jadi lupa sendiri. Bermanfaat untuk si pembaca itu membedakan intonasi suara gitu. Jadi misalnya kalau tokohnya ada 5, aduh gimana ya cara bedain intonasi suara antara si tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3, kan lupa gitu, bingung. Jadi misalnya kalau cuma tokohnya 3 orang, jadi kita bisa bikin 3 intonasi suara juga cukup gitu. Lalu membaca dan memahami cerita lebih dahulu, ini kunci banget. Jadi nggak cuma sembarangan kita bacain buku, karena sebelum kita membacakan buku ke anak, kita harus paham dulu buku yang kita baca, karena mungkin ada kata-kata yang berbeda makna atau tujuan asuh didiknya orang tua ke anak gitu. Jadi jangan sampai pas lagi baca, aku kayaknya nggak setuju deh sama buku ini, sama cara buku ini menyampaikan pesan. Itu kan jadi bumerang tersendiri untuk orang tua. Jadi sebelumnya mungkin nanti ada kata yang diubah atau kata yang di skip, yang mana nanti bisa sesuai sama makna atau pesan yang ingin disampaikan orang tua ke si anak tersebut. Jadi dan pastinya nanti akan ada beberapa pertanyaan. Jadi orang tua itu pas lagi baca tuh bisa tahu, oh anakku ada yang nggak tahu kosakata ini nih. Mungkin nanti akan ditanya sama dia. Jadi ketika udah siap dan bacain buku anak itu, anak akan bertanya, oh benar kan, dia akan bertanya tentang ini. Jadi pas lagi ini apa sih? Orang tua udah tahu duluan, oh ini tuh maknanya ini, oh ini artinya seperti ini gitu. Jangan sampai yang ketika ini apa ya, ibu juga nggak tahu, nanti deh gitu. Jadi kayak yang dibacain kan juga ya kurang tertarik kayak yang gimana sih bacain buku, tapi dia nggak tahu apa yang dibaca. Lalu menampilkan ekspresi ketika membacakannya. Jadi kayak misalnya nggak cuma baca ketika misalnya cerita kakak menitip pesan kepada saya untuk menutup pintu agar tidak ada orang asing masuk. Misalnya bacanya kan nggak ada intonasinya, nggak ada, terus nggak ada ekspresinya juga. Beda ketika misalnya kakak memberi pesan kepada saya untuk jangan lupa mengunci pintu agar tidak ada orang asing masuk ke rumah. Itu kan bisa berbeda dan kita bisa melihat anak akan tertarik dengan gaya bercerita yang seperti apa. Lalu membiarkan anak untuk memilih buku yang akan dibacakan gitu. Kayak misalnya ada sederet buku yang sudah dipahami, dia dibaca sama orang tua, nanti bisa dipajang. Jadi ketika mau baca, si anak bisa milih sendiri, aku mau baca buku yang ini, aku mau baca buku yang ini gitu. Saya suka mempraktekkan itu, tapi kadang-kadang kayak misalnya naruh 5 buku gitu yang bisa dibaca di minggu ini, tapi biasanya bukunya itu terus yang dipilih sama anak. Jadi kadang yang baca itu sampai tadi bosan ya baca ini sampai 5 kali gitu. Bahkan saya pernah ada buku yang dalam seminggu tuh saya baca 5 kali. Itu anak pertama saya tuh ngambil bukunya si Betty Potter yang ceritanya itu tentang tikus yang namanya Thomasina Tittlemouse. Itu tuh dia seneng banget untuk dibacakan buku itu. Lalu kalau anak terakhir saya itu dia suka sama bukunya almarhum Kak Wikan yang judulnya Niabai Sang Pemintal. Itu dia seneng banget dibacain buku itu karena di situ tuh ada tokoh raksasa. Jadi ketika bacain itu dia mempraktekkan sendiri untuk jadi raksasa gitu. Kadang kan ini lagi cuma ya udah, karena misalnya saya strateginya seminggu sekali itu buku di rolling untuk si anak itu dibacakan buku yang lainnya gitu. Oke, next Mbak. Bentar ya, Mbak. Oh oke. Nah, ini tuh ada quote menarik dari Jim Trelease. Jim Trelease ini yang menulis tentang Read Aloud Handbook. Jadi biasanya ini kitab suci yang biasanya dibacakan untuk sebelum kita melakukan training of trainer. Biasanya udah membaca buku dari Jim Trelease ini, karena nanti akan banyak dikulik buku ini sama Ibu Rosi. Dan kita harus memastikan bahwa pengalaman awal anak dalam hal membaca itu menyenangkan,
sehingga mereka akan senantiasa gembira mengingat pengalaman tersebut kini dan selamanya. Ya ini yang saya bilang ya, ini ya pengalaman dibacakan buku sama orang tua itu menyenangkan ya, karena saya jadi ingat apa yang pernah dilakukan ibu saya pada waktu saya kecil dulu gitu. Oke, next. Ini dia manfaat membacakan nyaring, membantu perkembangan otak lebih optimal, memperkenalkan dan melatih kemampuan mendengar, menambah kosakata yang didengar, melatih tentang perhatian dan mengingat, merangsang imajinasi dan indera, memperkenalkan konsep buku dan belajar, mendekatkan orang tua dengan bayi atau anak, dan mampu membuat bayi anak tenang, mengajarkan arti kata-kata dan menjadikan teladan membaca. Ini nanti mungkin juga akan bisa lebih detail dari sahabat-sahabat read aloud yang sudah melakukan TOT dan sudah praktek read aloud gitu. Kayak misalnya ini saya merasakan banget membuat anak menjadi tenang, karena anak kedua saya itu dia kinestetik, jadi dia tuh nggak bisa diem banget, gerak mulu. Jadi ketika dibacakan tuh dia tuh mau duduk gitu, walaupun ada yang anggota badan yang gerak kayak nunjuk-nunjuk buku, atau dia yang mau yang buka tutup buku, yang balik-balikin halaman, pasti kan ada yang gerak. Tapi dia benar-benar mau duduk, mau dengerin cerita dari buku itu gitu. Terus ya siap-siap aja sih ketika kita jadi sering membacakan anak, dia jadi sering banyak cerita, banyak tanya, dan kosakatanya luar biasa banyak, kosakata buku ya. Jadi dia bisa berbahasa dengan baik, logika berpikirnya juga bagus, ketika bercerita itu juga bisa runut gitu. Itu salah satu manfaat membacakan nyaring yang saya pribadi alami sih. Oke, next. Ini ada fakta lagi, biasanya di Indonesia nih orang-orang senang ya, kalau mau melakukan sesuatu mesti ada buktinya dulu, faktanya apa sih, risetnya kayak gimana sih, buktinya apa sih gitu. Ini ada lagi bahwa hasil penelitian ditemukan oleh University of Melbourne menjelaskan bahwa anak-anak dengan latar belakang apapun yang selalu aktif dibacakan buku-buku dengan nyaring setiap hari, capaian prestasinya setahun lebih baik daripada anak-anak yang tidak pernah dibacakan buku dengan nyaring. Itu menunjukkan bahwa membacakan nyaring kepada anak akan mengondisikan anak-anak kita memiliki motivasi dan kemampuan yang baik dalam berprestasi. Baik berprestasi dalam konteks akademik maupun non-akademik. Ini ya banget, kita nggak perlu melihat latar belakang anak itu seperti apa, bahwa dari berbagai tingkat ekonomi kayak gimana, kalaupun anak itu sudah dikenalkan buku, sudah dibacakan buku, itu bisa terlihat bedanya gitu. Next, selanjutnya. Nah, ini yang membedakan membaca nyaring dengan mendongeng. Kadang kan banyak tuh yang suka nanya, bedanya apa sih membacakan nyaring, mendongeng? Saya pribadi nggak bisa dongeng. Saya nggak bisa dongeng, nggak bisa mengarang cerita, membuat cerita, berimajinasi cerita, itu saya nggak bisa. Tapi saya mau punya interaksi dengan anak, saya mau menceritakan sesuatu ke anak, dan untungnya saya tahu kalau ternyata ada kegiatan membacakan nyaring gitu. Jadi ya udah, jadi bedanya itu kalau membacakan nyaring itu menggunakan buku, sedangkan mendongeng itu tanpa buku. Lalu membacakan nyaring juga nggak mengharuskan kita hafal sama ceritanya, sedangkan mendongeng itu ya kita berimajinasi, kita hafal dengan ceritanya gitu. Dulu yang saya ingat yang dilakukan ibu saya nggak suka membaca, dia kayaknya nggak hobi membaca, saya nggak pernah dibacakan buku, tapi dia selalu mendongeng untuk saya. Jadi sebelum tidur tuh pasti ada cerita-cerita yang dia ceritakan tentang dia masa kecilnya, atau dia berimajinasi apapun itu gitu. Yang penting saya diceritakan sama ibu saya, sedangkan saya nggak bisa melakukan mendongeng ke anak-anak. Saya pernah coba dan saya lupa sendiri sama cerita karangan saya. Jadi aduh tadi ceritanya kayak gimana ya, aduh ini tokohnya apa ya. Untungnya waktu itu anak pertama saya masih kecil lagi, jadi dia nggak bisa protes keeroran cerita yang dikarang sama ibunya gitu. Jadi dari situ akhirnya saya tahu kalau misalnya oh ternyata bisa loh ada interaksi bercerita lainnya, nggak cuma mendongeng, yaitu membacakan nyaring. Akhirnya saya memilih jalan untuk membacakan nyaring kepada anak saya begitu. Oke, next. Ini ada quote yang bagus juga, sekalipun kau memilih
memiliki berpeti-peti emas, sekalipun engkau memiliki pundi-pundi harta, yakinlah engkau tidak akan lebih kaya dariku. Kenapa? Karena aku memiliki orang tua yang selalu membacakan buku. Begitu. Oke, next. Sepertinya sudah ya. Terkait dengan membacakan buku, teman-teman bisa lihat di Instagramnya Read Aloud Lombok, atau jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di email, atau kalau misalnya mau langsung tanya di sini bisa. Mungkin sudah dibuka sesi, bisa langsung dibuka sesi pertanyaan kali ya Mbak ya. Ya, Mbak, boleh langsung. tadi saya sempat melihat ada yang raise hand. Ada Mbak Mardianti tadi kalau nggak salah. Langsung ya. Bisa langsung, kita bisa diskusi juga, sharing-sharing juga. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat, boleh juga raise hand. Oh ya, sama zaman sekarang itu kan sangat dipermudah ya. Jadi kadang, oh ya Mbak Pratiwi Wiranti, silakan. Halo, suara saya terdengar? Oh, terdengar jelas ya. Oke. Maaf ya Pak, off cam. Ya. Ribet pagi-pagi ibu-ibu. Mau tanya nih sama Mbak Nia ya. Kan anak saya masih kecil banget ya, umur 18 bulan tuh. Kalau dibacain nyaring, baru bentar banget gitu, nanti dia udah lari kemana gitu. Itu emang nggak apa-apa ya? Maksudnya gimana caranya saya kayak attention span-nya kan masih pendek banget ya. Tapi kan tapi tadi kan dibilang harus rutin. Nah, itu gimana caranya biar rutin, tapi anaknya juga attention span-nya kan juga masih pendek. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Saya juga awal-awal juga dikacangin sih, dicuekin juga gitu. Oh, gitu. Jadi apa ya? Jadi ketika misalnya baca, terus ya udah anaknya kemana, terus habis itu anaknya juga nggak terlalu tertarik. Tapi karena kita melakukannya dengan rutin dan kuncinya sih daya tarik. Jadi lihat deh, ini tuh gambarnya kayak gini ya. Ini tuh gambar seperti apa ya? Jadi walaupun kita awalnya nggak ngomongin cerita, kita omongin dulu tuh gambarnya. Karena kan biasanya bukunya menarik tuh. Terus, ini tuh warna apa ya? Ini tuh, jadi kenalin dulu deh itu bukunya seperti apa. Habis itu kira-kira gambarnya kayak gimana. Jadi kulik, bahas dulu gambar yang ada di buku itu. Setelah itu baru misalnya kita bisa cerita tuh dari buku itu. Jadi misalnya cerita dari bahasa kita dulu, atau kita bisa membacakan itu, tapi benar-benar intonasi suara, daya tarik gambar tuh bisa. Karena ada juga, saya lupa itu, saya nggak bawa bukunya, ada buku yang cuma ada gambarnya aja, yang nggak ada tulisannya. Di situ tuh orang tua tuh benar-benar bisa mengarang cerita dari situ, interaktif ke anak juga, nanya ini gambarnya seperti apa, kira-kira ini ceritanya kayak gimana ya gitu. Biasanya ke anak saya yang kedua itu kan dia nggak mau diem, terus habis itu jadi kalau misalnya mau saya bacakan cerita itu biasanya dari halaman pertama saya tanya, ini kira-kira gambarnya gambar apa ya, ada apa aja ya di sini ya, terus habis itu ceritanya tentang apa ya kalau misalnya dari gambar ya, tunggu coba lihat ini mukanya gimana ya, di mukanya seneng atau mukanya sedih atau mau nangis ya, kan itu juga bisa dilihat dari ekspresi kan, mengenalkan ekspresi ke anak. Jadi apa yang ada di gambar itu tuh dikulik, dibahas, bisa kita bahas ke anak-anak sampai akhirnya nanti dia tertarik dengan gambarnya, tertarik dengan apa sih ini ibu ini mau ngapain sih gitu. Dari situ kita bisa mendekatkan anak gitu. Awal-awalnya saya seperti itu ya. Oh, gitu. Sama intonasi suara sih, kayaknya bikin sesuatu yang seru padahal sebenarnya biasa aja ya, tapi bikin sesuatu yang seru, yang menarik sampai si anak iya apa-apa gitu. Biasanya kan anak kan suka tertarik dengan sesuatu yang seru gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Nia. Oh ya. Terima kasih Mbak Pratiwi atas pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan lagi di kolom chat Mbak Nia dari Mbak Cica. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan buku elektronik untuk read aloud mengurangi esensi dari read aloud tersebut? Mohon dijawab. Memang yang utama kan dikenalkan dari buku ya. Karena kenapa buku? Karena si anak itu juga punya kemampuan motorik, ikut membuka buku, terus buka tutup buku, ngambil, dia bisa meraba bukunya seperti apa. Jadi kayak tadi yang di usia 0 sampai
3 bulan bukunya dia kain, anak bisa megang bahan kainnya kayak gimana, buku taktil anak bisa megang teksturnya seperti apa gitu. Memang awalnya buku, tapi kalau memang dia sangat terdesak, sangat kalau lagi berpergian kayak misalnya saya juga membacakan buku digital ke anak, itu biasanya kalau lagi berpergian saya lupa bawa buku tapi masih rutin membacakan nyaring ke anak, ya udah kira saya pakai aplikasi Readserit atau pakai Ikunas atau buku-buku digital lainnya gitu. Bahkan ada yang versi PDF juga seperti itu. Cuman kalau misalnya memang tidak dalam situasi yang urgent banget, itu diusahakan menggunakan buku fisik ya, karena itu akan banyak manfaat ketika si anak berinteraksi dengan buku tersebut gitu. Cuma ada lagi sih yang biasanya suka nanya, bukan nanya tapi beralasan dia tidak bisa membacakan buku karena nggak punya buku. Buku anak kan harganya mahal, saya nggak punya buku. Pengen sih bacain gitu. Itu salah satu solusinya bisa dengan buku digital. Gitu. Walaupun nantinya si anak mungkin bisa diajak ke perpustakaan daerah untuk bisa lihat buku itu seperti apa bentuknya gitu. Tapi misalnya untuk bisa rutin membacakan nyaring bisa pakai buku digital itu. Dan koleksi bukunya banyak ya. Kemarin sempat di-share juga sama Instagramnya Read Aloud Lombok, ada beberapa tempat kita bisa nyari buku digital. Gitu. Itu sih yang membedakan si buku digital sama buku fisik ya, khususnya buat anak. Mungkin kalau udah dewasa kan dia udah pernah memegang berbagai macam, jadi baca pakai Kindle, pakai buku digital lainnya juga bisa gitu. Cuma salah satu tujuan dia membaca dengan buku fisik ke anak tuh seperti itu sih. Jadi anak bisa ikut meraba bukunya, bolak-balikkan buku seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Nia. Itu tadi Mbak Cica, pertanyaan dari Mbak Cica sudah terjawab. Tadi ada yang raise hand, Bapak dari Balai Rumah Bahasa. Silahkan jika ingin bertanya, Pak. Kayaknya udah keluar, Mbak. Apa Oh, kalian? Bapak ini, Pak. Oke. Masih dilanjut dengan yang tadi, pembahasan yang tadi, mungkin Mbak Nia terkait dengan buku elektronik maupun buku teks itu tidak akan mengurangi esensi dari Read Aloud itu sendiri ya. Ya, sebenarnya untuk esensi dari Read Aloud itu tidak mengurangi karena anak akan tetap dibacakan buku, dia bisa melihat tulisan, bisa melihat gambar. Cuma bedanya si anak tidak melihat buku fisik itu seperti apa, karena kan kadang-kadang digital itu membuat anak tuh jadi terbatas eksplorasinya ya gitu. Kayak misalnya jangankan buku ya, anak berlatih mewarnai itu ada game atau aplikasi mewarnai, jadi si ada gambar kosong belum diwarnai, anak tinggal mindahin warna merah titik terus dipindahin ke bagian mana yang ingin dia warnai, selesai itu dia bisa mewarnai gajah gitu. Tapi kan beda ketika dia benar-benar punya megang kertas selembaran yang untuk diwarnai, dia pakai kain atau pensil warna, memadukan warna atau memilih warna kemana, tangannya gerak, itu kan akan berbeda. Esensinya lebih berbeda di motorik anak, gerak anak terhadap benda yang dia pegang sih. Ya, tapi kalau misalnya dia mendapatkan kosakata baru, mendapatkan cerita baru, mendengarkan suara, itu tidak masalah dengan buku digital. Oke, masih ada waktu untuk sesi diskusi sahabat Read Aloud dan kakak-kakak semua yang ada di webinar. Silahkan bagi yang ingin menanyakan tentang segala sesuatunya tentang Read Aloud, bisa raise hand ataupun bisa di kolom chat. Setelah ini kemudian sebelum setelah selesai diskusi nanti jangan beranjak dulu, kakak-kakak akan ada sharing terkait dengan manfaat Read Aloud dari para alumni, yaitu dari Mbak Cynthia, Mbak Pia, dan Kak Kiki. Oh iya, ini nanti ada kegiatan praktek Read Aloud nggak ya? Saya lupa.
Ada Kak, insya Allah. Oh, ada. Nah, jadi nanti teman-teman di sini bisa melihat seperti apa sih melakukan read aloud itu gitu. Ini ada lagi, apakah ada batasan jumlah anak untuk kegiatan read aloud? Sebenarnya sih nggak ada jumlah anaknya berapa ya, semakin banyak anaknya semakin seru juga kan untuk bisa mendengarkan cerita. Hanya saya kita bisa mengkondisikan itu semua gitu. Cuma dengan dengan jumlah anak yang banyak pasti akan ada banyak rentang usia yang berbeda-beda. Jadi dari situ kita bisa memilih buku yang kiranya bisa sesuai untuk dibacakan ke anak-anak gitu. Kayak misalnya, kayaknya ingin membacakan buku ke anak-anak di komplek rumah. Anak-anak itu banyak, rentang usianya itu beda-beda, buku yang mana ya sesuai. Jadi kita bisa pilih ya, bukan buku-buku yang besar, yang gambarnya besar, tulisannya juga nggak terlalu banyak. Itu jadi anak-anak duduknya di belakang atau anak-anak yang dia masih kecil dan masih mengamati gambar bisa tetap nyambung sama apa yang diceritakan di situ. Gitu. Terus anak-anaknya kan anak-anak SD itu kan juga masih ikut belajar ngeja. Jadi ketika dia melihat tulisan-tulisan yang nggak terlalu banyak dan besar tulisannya, biasanya dia bisa ikut belajar membaca dari situ gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada rentang jumlah batasan anak untuk kegiatan read aloud ini sih. Jadi bisa beberapa anak sekaligus ya. Ya, Mbak? ya. Karena Tidak pasti kan nanti kan ada pertanyaan. Jadi ketika dan ketika kita membacakan nyaring dan anak itu bertanya, kita bisa berhenti dulu baca, menjawab pertanyaan dari anak. Jadi ada interaksi ketika membacakannya itu nggak ya, tunggu dulu ya, selesai dulu gitu. Jadi dan read aloud itu nggak harus selesai satu buku ya. Jadi kalau misalkan ada ceritanya, walaupun ceritanya misalnya cuma 20 halaman gitu, tapi ceritanya itu menarik untuk interaksi sama anak gitu. Anak banyak bertanya, nggak selesai ya udah nggak apa-apa. Oke, ini jadi kita sampai sini dulu ya. Kalau mau tahu kelanjutannya bisa besok. Jadi sekarang tidur malam dulu, besok pagi beraktivitas, malamnya kita melanjutkan cerita ini gitu. Jadi nggak usah diselesaikan, nggak apa-apa. Kuncinya kan anak bisa mendengarkan cerita, terus dia bisa ikut feedback. Kalau dia feedback kan berarti dia mendengar ya. Dia mendengar apa yang kita ceritakan, dia tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Iya. Baik, Mbak Nia, sudah masuk lagi Bapak Wedia dari Balai Bahasa. Ada pertanyaan di kolom chat, kalau RA tak sama dengan mendongeng, apa saja yang menjadi pembatasnya? Katanya. Mohon dijawab, Mbak Nia. Pembatas untuk membacakan nyaring. Jadi membacakan nyaring ini kan kita bisa lebih lihat dari level bukunya ya. Jadi yang membatasi ya ketika kita membacakan buku anak usia 0 sampai 3 tahun ya bukan buku. Mungkin pertanyaannya apa bedanya dengan mendongeng, Mbak Nia? Kalau seperti slide yang tadi dijelaskan, kalau misalnya mendongeng kan dia lebih ke berimajinasi ya, tanpa buku dia bisa bercerita gitu. Sedangkan kalau misalnya memang membacakan nyaring, dia sesuai sama apa yang ada di buku itu, apalagi buku itu ada tulisannya. Jadi ya ceritanya walaupun ada beberapa tambahan cerita, tapi nggak melenceng jauh dari buku tersebut. Gitu. Misalnya kayak ada buku yang di situ ada kalimat nakal. Saya nggak mau nih anak saya tahu istilah itu karena ya belum saatnya anak saya tahu istilah nakal gitu. Jadi kita bisa mengganti istilah itu dengan istilah lainnya, tapi masih tetap di dalam kaidah cerita tersebut gitu, nggak melenceng jauh dari cerita di buku itu. Oke, itu tadi Pak Wedia jawaban dari Mbak Nia. Kalau mendongeng itu tidak perlu buku, jadi kalau read aloud harus sesuai dengan apa yang ada di buku. Semoga bisa dipahami. Ya, kadang baik. Misalnya orang juga menganggap apa, aduh tapi saya nggak bisa mendongeng gitu, saya juga nggak bisa mendongeng, makanya saya bacain buku karena saya lemah lah untuk mendongeng itu. Ya,
Oke semuanya kakak-kakak dan sahabat Read Aloud semuanya, waktu untuk diskusi saya rasa sudah habis. Atau ada yang ingin bertanya satu lagi? Ini ada pertanyaan dari satu lagi kayaknya Sama-sama, Bapak. ya, dari Mbak Weni. Pertanyaannya, berarti yang terpenting itu interaksi dengan anaknya dulu ya daripada menyelesaikan satu buku. Terkadang ketika saya membacakan satu buku, Bukunya, kalau bukunya terlalu panjang belum selesai baca, anak saya udah pindah tempat ke mana atau udah mainan. Nah, seperti itu. Jadi mohon penjelasannya Mbak Nia. ya, jadi kayak misalnya dulu awal-awal tuh kayak buku yang cuma 20 halaman itu bisa saya baca 3 hari cerita baru selesai. Jadi karena misalnya cerita di halaman ke-5 gitu, itu tuh banyak sekali pertanyaan dari si anak itu. Sedangkan pas lagi kita mau ke halaman 7, udah di halaman 7 tuh daya tarik anak itu udah berubah karena kan anak juga punya rentang waktu dia mendengarkan sesuatu ya dia dan rentang waktunya juga nggak panjang gitu. Jadi setelah itu ya misalnya ya orang tua tahu dia jenuhnya seperti apa, ya udah kita lanjutkan nanti ya gitu. Dan nggak memaksakan diselesaikan bukunya karena nanti kalau misalnya kayak gitu ya anak jadi nggak ada tuh nama istilah anak akan senang dengan buku, anak akan mencintai buku karena apa sih kok kayak terkesannya kayak dipaksa untuk dengar cerita sampai selesai gitu. Jadi kalau memang ceritanya nggak sampai selesai dan respon si anak juga udah nggak terlalu tertarik ya udah jadi kayak misalnya tadi 15 halaman kita bisa hari ini 15 dulu karena di buku ini sepertinya akan ada banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh anak. Jadi ketika pas lagi udah di halaman kedua anaknya itu udah banyak nanya, biasanya di stop aja walaupun anak itu masih tertarik, itu bisa kita stop untuk dia penasaran dengan cerita selanjutnya. Biasanya sih saya kayak gitu. Jadi misalnya ya si anak masih antusias semangat, itu bisa jadi cara dia untuk mengulur jam tidurnya. Bisa cara dia untuk memang dia tertarik gitu, tapi ya udah saya stop di halaman sekian. Ini lanjut cerita besok lagi ya, diingat ya bukunya ini halamannya segini. Nanti biasanya oh iya dia ngambil pembatas buku walaupun itu cuma kertas disobek sama dia itu dia dianggap jadi pembatas buku. Jadi ntar besok dia akan ngambil buku itu dilihat oh kemarin udah sampai sini besok sampai sini ya gitu. Itu jadi yang penting sih memang cara yang menyenangkan dalam membacakan buku, interaksi, jadi si anak itu menganggap, oh alat ini yang dibilang buku itu sesuatu yang menyenangkan ya, jadi ya kayak buat mainan juga gitu, kadang buku itu karena sering dibacakan, jadi sama anak saya itu suka ditumpuk-tumpuk bikin mainan, dibikin jembatan, dibikin rumah-rumahan, dibikin apa gitu dari buku, karena menurut dia benda itu tuh menarik gitu. Jadi nggak diselesaikan sih nggak apa-apa ya karena yang penting interaksi ketika membaca dan feedback si anak itu. Iya. Jadi seberapapun yang dibacakan yang penting dibacakan ya Mbak. Ya, sepertinya waktu untuk diskusi kita sudah habis karena nanti akan ada sharing-sharing dari alumni TOT Read Aloud. Kita sesi foto bersama sekarang kakak-kakak dan peserta yang lain. Mohon untuk dibuka kameranya. Bisa dibuka teman-teman semua. Ini terima kasih banget nih, ternyata ada Pak Wedya Daneswara dari Kantor Bahasa Provinsi NTB, apa NTT Pak? Nggak kelihatan, NTT ya malah. NTT. Jauh sekali. Besok kita perlu kerjasama nih sama yang provinsi. Oke, kita foto bersama ya teman-teman. Tapi nanti jangan keluar dulu karena ada sesi sharing dari alumni TOT. Oke, siap ya? Saya hitung 1, 2, 3.
Oke, udah ini hanya satu slide saja, cukup satu kali. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya. Selanjutnya kita dengarkan langsung sambil nanti mungkin kalau ada link absensi. Kita dengarkan langsung sharing terkait dengan manfaat yang bisa kita rasakan setelah mengikuti TOT atau bergabung dengan Read Aloud. Untuk sharing pertama, kita dengarkan dari Mbak Cynthia. Hai Mbak Cynthia. Ya Mbak. Iya. Mbak Ning. Sharingnya ya Mbak. Iya betul Mbak, insya Allah. Iya langsung saja, silakan. Terkait apa ini Mbak yang pertama? Manfaat Read Aloud. Manfaat Read Aloud ya Mbak. Ini dari pengalaman gitu, dari saya bersama anak saya. Jadi awalnya itu sebelum mengikuti TOT Read Aloud ini, dulu itu saya melihat anak pertama saya sih Mbak, jadi ada red flag gitu ya Mbak, jadi ada semacam bukan keterlambatan tapi mungkin alarm gitu ya buat saya tersendiri. Jadi waktu itu umur 16 bulan, anak pertama saya itu ternyata belum ada kosakata yang keluar. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu ada saran sih dari teman, katanya dibacakan buku. Nah, terus saya kan berpikirnya bacakan buku itu ya seperti apa kan? Apa mungkin baca saja, bukunya apa saja, begitu ya Mbak ya. Dan alhamdulillah saya menemukan Read Aloud ini gitu. Jadi ketika saya mengikuti TOT-nya itu, saya berpikir kan saya pengen lebih jauh gitu mengenal Read Aloud gitu, bagaimana membacakan nyaring, kemudian juga terkait teorinya atau mungkin teknisnya gitu ya secara langsung bagaimana gitu yang memang buat menstimulasi gitu perkembangan bahasa pada anak saya gitu. Nah, lalu ketika saya mengikutinya itu di sekitar akhir tahun 2021, waktu itu saya mengikuti TOT-nya. Waktu itu kondisinya kan sedang pandemi ya Mbak, jadi alhamdulillah waktu itu TOT-nya banyak sekali yang online gitu. Sebelumnya mungkin offline ya Mbak ya, sebenarnya banyaknya ya Mbak ya, sebelum pandemi itu. Ya, dan waktu itu banyak sekali bermunculan gitu kan, TOT di mana gitu ya, di Read Aloud mana gitu, di komunitas mana. Akhirnya saya bertemu waktu itu di komunitas ada Spirit Nabawiyah Community namanya itu. Saya tidak bergabung di sana, cuman ada link yang mengarahkan saya untuk katanya ada TOT di sini, kuotanya masih ada katanya begitu. Jadi alhamdulillah saya mengikuti di sana. Jadi kan di sana ada sama ya 3 sesi juga Mbak. Jadi pertama itu kayak teori tentang fakta-fakta atau mungkin terkait kurang minimnya literasi di Indonesia, bagaimana di internasional gitu kan. Yang kedua, sesi kedua itu nanti ada semacam lebih ke metode, teknik, bagaimana itu read aloud gitu ya. Kemudian ada praktiknya juga dari Ibu Rosi. Dia nanti akan mencontohkan bagaimana membacakan nyaring gitu ya. Salah satu buku yang Ibu Rosi bacakan nanti, bagaimana membacakannya, mungkin awal sebelum membaca sebagai bagaimana, kemudian ketika saat membaca itu harusnya bagaimana, kemudian setelah membacanya, praktik membacanya itu bagaimana, seperti itu. Kemudian di sesi yang ketiga itu nanti ada seperti ini ya, kajian teks gitu, kajian teks oleh peserta, seperti itu sih Mbak. Jadi nanti ada praktik. Nah, kemudian manfaat gitu, terkait manfaat apa yang saya rasakan bersama anak saya, terutama anak pertama saya. Anak yang pertama saya itu alhamdulillah karena di umur 16 bulan itu belum ada mengeluarkan kosakata. Jadi saya merasa seperti apa ya, khawatir gitu ya. Oh, ternyata masuk red ya begitu. Kemudian juga di usia 19 bulan, alhamdulillah setelah saya mengetahui Read Aloud itu banyak manfaatnya, saya coba membacakan buku,
dengan sesuai gitu, sesuai dengan usianya, perkembangannya, tentang fokusnya seperti itu. Jadi lebih banyak kepada gambarnya, mungkin kata-katanya ya 1 atau 2 kata, mungkin seperti itu ya, karena di usia 1,5 tahun itu anak-anak akan cenderung lebih tertarik gitu dengan gambar-gambarnya. Kemudian di umur 19 bulan waktu itu alhamdulillah, jadi anak pertama saya itu baru mengucapkan kosakata, 1 kosakata, beberapa gitu ya, seterusnya itu di usia 19 bulan gitu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali mengenal Read Aloud ini. Kemudian yang saya rasakan sekali yang sangat signifikan gitu, manfaatnya itu di usia 24 bulan, anak saya itu seperti apa ya, ledakan kosakatanya itu banyak sekali. Bahkan kadang saya, loh kosakatanya dari mana gitu, ternyata oh ini tuh dari buku gitu. Jadi wah Masya Allah gitu. Terus di usianya 2,5 tahun ya, alhamdulillah sudah mulai dia seperti membaca sendiri gitu bukunya gitu. Jadi buku-buku yang sederhana gitu ya, dia membacakan seperti membaca sendiri gitu, membaca sendiri. Kemudian juga udah mulai anaknya udah mulai ceriwis gitu, udah mulai banyak berbicaranya, alhamdulillah. Kemudian sekarang di usianya pas di usia 3 tahun ini sudah mulai bisa menceritakan kembali, belum bisa membaca, namun karena sering dibacakan buku gitu, alhamdulillah. Jadi sekarang dia yang kadang membacakan buku pada adiknya yang sekarang usianya 1,5 tahun gitu. Jadi dia kayak seolah baca buku terus dia bacakan kembali. Saya melihatnya itu kayak lucu ya gitu kan, dia sebenarnya belum bisa baca buku tapi seperti sudah karena mungkin dia tahu gitu, oh ini bacaannya seperti ini pas melihat suatu gambar misalnya, dia melihat oh ini sedang sedih, dia mungkin sedang bergembira, sedang berkumpul bersama teman-temannya, sedang berputar-putar atau lain halnya gitu. Dari situ saya merasa oh alhamdulillah gitu, jadi manfaatnya banyak sekali gitu. Jadi untuk stimulasi perkembangan bahasa, kemudian rentang fokusnya itu alhamdulillah sudah semakin banyak gitu ya, bahkan dia seperti sudah tidak cukup baca 1 buku gitu ya, buku berikutnya, atau misalnya 1 buku tapi berulang-ulang lagi gitu, pengen dibacakan kembali, pengen bacakan lagi. Mungkin sampai kita yang bacanya mungkin agak bosan kali ya gitu, tapi alhamdulillah gitu, mudah-mudahan saya juga bisa terus mendampingi, mungkin walaupun ketika saya ngantuk-ngantuk misalnya gitu, biar pengalaman dia untuk terhadap buku itu, oh pengalamannya itu menyenangkan begitu. Kemudian juga bonding alhamdulillah bersama saya juga meningkat gitu ya, bonding antara ibu dan anak. Kemudian tadi antusias kepada bukunya gitu ya, dia sangat antusias sekali gitu, alhamdulillah. Jadi ketika setelah free play misalnya, dia setelah mungkin udah agak lelah gitu dalam seharian misalnya, dia untuk di sisa-sisa tenaganya, energinya itu biasanya ke pojokan, di depan rak buku, dia ambil buku, terus dia buka-buka buku gitu ya, sambil mungkin nanti tiba-tiba kadang tertidur di situ dengan bukunya gitu. Jadi alhamdulillah gitu, itu yang membuat dia juga mungkin termotivasi, antusias gitu dengan buku-buku gitu yang mungkin dia temukan. Terus juga terkadang saat perjalanan dia meminta buku gitu untuk dibawa, ada buku yang dia ingin bawa seperti itu. Lebih ke situ sih Mbak, pengalaman saya bersama Read Aloud gitu, bersama anak saya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ning. Iya, terima kasih, wah luar biasa sekali, Masya Allah. Manfaat yang bisa dirasakan setelah mengikuti TOT Read Aloud ya, dari kemampuan berbicara anak yang awalnya minim, kemudian bonding anak dengan orang tua juga menjadi meningkat, kemudian motivasi anak untuk membaca buku sejak dini itu sudah bisa dirasakan setelah Mbak Cynthia mengikuti Read Aloud. Terima kasih banyak sharingnya Mbak Cynthia, luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin nanti peserta atau kakak-kakak atau teman-teman Read Aloud yang ada dalam webinar ini untuk segera mengikuti TOT Read Aloud. Selanjutnya akan ada sharing lagi dari Mbak Tia
Yang kedua, silahkan berbagi cerita, berbagi manfaat terkait dengan TOT yang pernah dilakukan. Kepada Mbak Nia. Terima kasih Mbak Ning dan teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini gitu ya. Jadi memang alasan kita bikin webinar ini dari evaluasi di webinar sebelumnya, ternyata masih banyak yang belum tahu tentang read aloud gitu kan. Masih ingin tahu read aloud itu apa sih gitu. Jadi kita bikin webinar ini. Kemudian karena kita mengadakan training of trainer dan banyak juga yang bertanya, saya kan baru pemula, boleh nggak saya ikut TOT-nya gitu. Nah, sebenarnya boleh banget gitu kan. Jadi target tujuan kita itu kan memang mengarahkan supaya teman-teman yang belum ikut TOT itu bisa ikut TOT karena nanti di sana banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan gitu, lengkap banget. Nah, dari kalau di sini pelengkapnya tuh nanti ada di TOT. Nah, mungkin saya sharing pengalaman pertama kali saya bertemu dengan read aloud. Jadi itu pandemi 2020. Waktu itu karena nggak bisa keluar kemana-mana gitu kan ya. Jadi akhirnya saya mencari-cari buku di rumah. Waktu itu saya tinggal di rumah simbah saya di Jogja. Karena bosan mau ngapain gitu kan, tahun 2020 itu waktu awal-awal banget pandemi. Jadi saya nyari-nyari buku dan ternyata saya menemukan bukunya Jim Trelease ini yang Read Aloud Handbook itu. Jadi akhirnya saya baca ternyata kok bagus nih bukunya dan sepertinya bisa kita lakukan nih nanti di rumah ketika pulang. Waktu itu kan saya di Jogja, saya domisilinya di Lombok. Nah, akhirnya ketika pulang ke Lombok itu saya membuat komunitas membaca. Dan saya nyoba nih praktik dari Read Aloud Handbook ini dan ternyata itu anaknya seneng banget nih dibacain buku ternyata. Jadi metode yang saya gunakan di komunitas itu adalah Read Aloud ini. Jadi anak-anaknya itu terlihat tertarik ketika dibacain buku. Karena kebanyakan yang saya lihat ketika datang ke komunitas-komunitas teman-teman yang lain tuh bukunya cuma digeletakin aja di ngelapak gitu ya. Digeletakin tapi nggak dibacain gitu, bukunya cuma ya udah digeletakin terserah anaknya mau baca apa enggak. Nah, ternyata ketika saya coba praktik read aloud nih anak-anaknya tertarik semua gitu dan antusias banget gitu baca bukunya. Dan waktu itu ketika di awal saya pakainya buku pop up, mungkin yang muncul gambarnya itu. Jadi mungkin ibu-ibu ayah bunda di rumah sahabat read aloud yang mungkin mau mengenalkan pertama kali ke anaknya tentang buku bisa pakai buku pop up yang muncul gambarnya itu sangat menarik gitu Bu buat anak-anak. Nah, kemudian akhirnya setelah bikin komunitas, saya menemukan ada informasi TOT dari Read Aloud Jogja. Dan ternyata ada komunitasnya juga Read Aloud Indonesia gitu. Saya langsung pokoknya bersambung gitu ya dari awal pandemi. Ketemu bukunya tiba-tiba dan ketemu infonya, oh ternyata ada Read Aloud Indonesia. Akhirnya ikutlah di TOT yang dibuat sama Read Aloud Jogja. Waktu itu saya sendiri dari Lombok yang ikut TOT. Dan akhirnya setelah hari ketiga, sesi ketiga itu kan ada tindak lanjut ya Mbak. Setelah TOT itu kita ditanya nanti setelah ikut ini mau ngapain gitu. Bisa ngisi seminar kah tentang read aloud atau bikin komunitas. Nah waktu itu saya cari-cari di Instagram tuh ternyata belum ada komunitas read aloud di Lombok. Nah akhirnya saya bilang nih sama Mbak Elsa waktu itu yang dari Read Aloud Jogja, saya mau bikin Instagram dulu, bikin Instagram Read Aloud Lombok. Waktu itu saya masih sendiri, belum banyak lah gitu. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian ketemulah Mbak Nia. Jadi bikin Instagram dulu. Jadi lama-lama makin banyak orangnya gitu kan, Mbak Nia, ada Mbak Ning, ada Kak Kiki dan sampai sekarang alhamdulillah semakin banyak yang tertarik dengan Read Aloud gitu. Itu sih manfaat yang saya rasakan ketika ikut TOT itu banyak ilmu baru dari fakta-fakta yang seperti Mbak Cynthia bilang, kemudian manfaat ketika saya di komunitas. Benar nih kata Mbak yang komen, Mbak siapa tadi ya?
yang di Mardianti. Mbak Weni yang mempraktikkan. Jadi ketika setelah kita bacain buku, anak-anak itu meniru bagaimana cara kita membaca, jedanya, ekspresinya tuh diikutin nih sama anak yang mendengarkan cerita kita, terus dia juga bacain ke adiknya. Jadi ketika melihat itu tuh rasanya kayak terharu gitu ya, bisa oh ternyata dari kita membacakan buku, jedanya, titik komanya di mana, itu ditiru sama anak gitu sih kalau dari saya. Jadi banyak banget lah manfaatnya dari TOT. Kita ikut TOT ini. Nah, karena di TOT Read Aloud Lombok kan sudah full kuotanya gitu ya, Mbak. Jadi teman-teman mungkin yang di sini yang mau ikut TOT bisa lihat pantengin Instagramnya Read Aloud Indonesia. Kayaknya yang akan mengadakan Read Aloud sebentar lagi tuh Read Aloud Jakarta Timur atau Depok gitu. Jadi teman-teman bisa lihat Instagramnya. Gitu Mbak dari saya. Oke, baik, terima kasih sharingnya Mbak Nafia. Wah, luar biasa sekali, sangat bermanfaat untuk terutama untuk yang pembimbing atau pengelola komunitas nanti bisa melaksanakan atau bisa melakukan read aloud, bagaimana cara membacakan nyaring ke adik-adik di dalam komunitasnya. Tadi saya lihat ada Mbak Mardianti yang komunitas dari Bima kalau nggak salah, sehingga nanti bisa membedakan antara bagaimana mendongeng dan membacakan nyaring. Sekali lagi terima kasih Mbak Nafia. Selanjutnya dari Kak Kiki nih, kita mau dengarkan apa sih manfaat yang bisa dirasakan oleh Kak Kiki, kemudian nanti mungkin bisa ditiru oleh teman-teman yang lain terkait dengan TOT yang pernah dilakukan oleh Kak Kiki. Kepada Kak Kiki, dipersilahkan. Halo Kak Kiki. Suara saya terdengarkah, Kak Kiki? Masih di mute Kak Kiki. Ya, masih di mute. Sorry. Ya. Udah jelas kedengeran? Sudah. Silakan Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya, teman-teman semua di sini. Ya, ini terakhir ya, bahasan yang terakhir, sharing terakhir terkait webinar hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Ning, Mbak Fia, Mbak Nia juga ya, udah ngasih kesempatan untuk sharing di kesempatan kali ini. Baik, sebenarnya udah lengkap semua ya, mulai dari penjelasannya Mbak Nia, terus Mbak Cynthia juga sama Mbak Fia juga tadi sebenarnya udah lengkap semua. Saya cuman nambahin sedikit aja. Jadi kalau saya pribadi kenal Read Aloud itu waktu hamil sebenarnya ya. Jadi waktu hamil itu kan suka nyari-nyari nih, kira-kira apa sih yang mesti kita lakukan ketika hamil, yang baik untuk janin itu kira-kira apa dan sebagainya gitu. Nah terus dari situ nih muncul akhirnya buka postingan. Saya kenal itu pertama dari Mbak Putih Puar sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Instagramnya Mbak Putih Puar. Beliau juga aktivis buku juga ya. Beliau yang yang mendirikan BBB Club gitu ya, jadi ibu-ibu baca buku gitu. Nah dari situ saya mulai kan sering upload buku ya Mbak Putihnya. Nah, terus di situ ada beberapa buku yang kok ini bagus ya, kok ini bagus. Nah saya cari tahu dari situ. Nah terus dari postingan-postingannya Mbak Putih itu ada TOT dari Jakarta Selatan waktu itu ya. Nah akhirnya saya ikut TOT Read Aloud, tapi sebelumnya itu masih sama sekali masih nggak terlalu kenal sebenarnya Read Aloud itu apa gitu. Saya mikirnya itu cuman ya udah kegiatan membaca, udah sekedar itu aja gitu. Nggak belum paham sama level membacanya, terus metodenya kayak gimana belum paham. Nah sampai akhirnya waktu itu saya mulai nyari-nyari bukunya atau sekedar tulisan-tulisan gitu tentang Read Aloud. Nah, akhirnya dari situlah berkenalan sama Jim Trelease gitu ya, sama kayak Mbak Fia tadi tuh. Jadi ketemunya yang pertama itu
dari Jim Trilis, nah yang diupload sama Mbak Putih itu yang di grup ibu-ibu suka baca. Nah dari situ akhirnya saya kenal, oh ternyata Little Out itu kayak gini ya gitu. Nah akhirnya saya ikut TOT-nya, ya sama seperti Bu Rosi juga, terus sama Mbak Putih Puan juga. Di situ banyaklah teman-teman yang kebetulan di TOT itu, banyak banget, bahkan yang dari Jakarta itu cuma bisa dihitung gitu ya. Nah serunya adalah kita di setiap TOT itu selalu ada apa namanya, ada tugasnya jelas ya, ada tugasnya, dan tugasnya itu enggak hanya tentang membaca nyaring atau praktik membaca nyaring, tapi kita juga diajar tentang kajian teks. Nah, jadi sama Bu Rosi kita dikasih tugas mengkaji teks buku anak-anak. Nah, terus kita disuruh mengkaji tuh misalkan kata benda yang ada di situ tuh apa aja, atau misalkan kata kerjanya apa aja, bentuk ekspresinya apa aja, banyak banget di situ. Jadi sebelum, seperti yang Mbak Nia katakan tadi ya, jadi sebelum kita membacakan anak, kita dulu nih yang baca. Nah, jadi Bu Rosi itu ngajarin kita untuk mengkaji dulu teksnya sebelum dibacain ke anak. Nah, itu sih yang saya dapetin waktu di TOT yang kemarin. Terus yang kedua tadi membaca nyaring juga sama-sama ya praktiknya, meskipun nggak semua kita sih waktu itu, tapi diwadahinya dengan IG Live gitu ya, sama kayak Alamuk yang kemarin. Jadi bagi teman-teman yang nggak langsung bisa praktik di depan Ibu Rosi, itu kita bikin IG Live juga setelah TOT-nya gitu ya, setelah bikin kajiannya. Nah terus pengalaman lainnya adalah yang paling unik sih sebenarnya ya. Kalau tadi kan memang benar penjelasannya itu kecenderungan read aloud itu dibacakan ke anak ya, biar karena anak itu kan memang meniru, biar anaknya itu suka sama buku, biar jadi pembaca seumur hidup gitu ya, bukan hanya pembaca sekolahan aja gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Nah karena saya mengajar di SMP kebetulan, saya tertarik mencoba read aloud ini di anak-anak SMP gitu. Nah, kebiasaannya kan kita read aloud-nya itu ke anak-anak ya, maksudnya anak-anak TK, SD gitu ya, atau anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Nah, saya mencoba read aloud ini di anak-anak SMP, kira-kira bisa nggak ya gitu. Karena di bukunya Jim Trilis itu ada yang pembahasannya, jadi di sebuah pabrik gitu, saya lupa pabrik apa, tapi pekerjanya itu suka bosen karena kerjaannya gitu-gitu terus setiap hari. Akhirnya ada orang yang inisiatif untuk membacakan buku di setiap kali mereka bekerja gitu. Nah itu kan untuk orang dewasa ya, dan ternyata hasil kinerja mereka itu jauh lebih meningkat setelah dibacakan buku daripada yang ketika mereka nggak dengar buku sama sekali gitu. Nah saya akhirnya berinisiatif nih, kira-kira kalau anak SMP bisa nggak ya gitu. Read aloud-nya kan udah sama anak-anak nih, udah sama anak sendiri, dan alhamdulillah ada hasilnya gitu. Nah kira-kira kalau di anak SMP bisa nggak ya gitu. Akhirnya saya coba setelah pembelajaran, katakan satu pelajaran itu kan 45 menit ya. Nah di 15 menit terakhir setelah materi selesai, saya bawain mereka buku yang sesuai rentang atau level membacanya mereka. Nah, saya bawain mereka buku, terus saya tanya ke mereka, mau nggak kita baca buku sama-sama, tapi Bu Guru yang bacakan bukunya gitu. Awalnya ya masih ada yang ngantuk lah, ada yang bodo amat gitu, ini apa sih maksudnya gitu ya, ada yang fokus banget dengerin gitu. Tapi kan ceritanya itu bersambung ya, memang saya pilih ceritanya yang bersambung. Jadi tujuannya itu biar anak-anak tuh penasaran kelanjutannya kayak gimana. Dan benar, di minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya itu anak-anak mulai, guru ceritanya akhirnya gimana gitu. Nah, di situ akhirnya saya ngelihat, oh ternyata read aloud itu tidak hanya untuk anak-anak aja gitu. Read aloud itu ternyata bisa untuk semua lini ya. Jadi bukan hanya anak-anak, tapi bisa remaja, bisa orang dewasa pun gitu ya. Dan dalam keadaan apapun, nggak mesti hanya di rumah aja nih kita bacainnya atau di taman baca dan sebagainya, tapi di sekolah juga bisa ternyata kita selipin setelah kita ngasih materi gitu. Jadi ada literasinya di situ. Itu sih sebenarnya pengalaman yang paling yang paling unik sih buat saya ya, di samping dari read out sama anak-anak itu. Tapi yang ya itu yang paling berkesan itu adalah
bisa memberikan atau bisa read aloud sama siswa, sama anak-anak yang udah umur 14-15 tahun itu. Memang ada kesulitan di awal, tapi akhirnya mereka nagih, mereka nyari, Bu Guru punya buku yang lain nggak? Bu Guru bisa pinjam buku nggak? Nah itu tuh jadi satu hal yang, wah ternyata bisa ya, ternyata berhasil ya gitu. Meskipun butuh kesabaran banget gitu di awal-awalnya. Gitu sih kalau di saya. Oke. Baik, terima kasih Kak Kiki. Wah, dapat ilmu baru nih, ternyata read aloud itu tidak hanya untuk anak TK dan SD saja, namun untuk semua kalangan ya ternyata. Karena memang ketika dibacakan buku itu lebih ini informasinya atau ilmu yang didapatkan itu lebih cepat masuk daripada hanya sekedar kita yang membaca. Terima kasih Kak Kiki atas sharingnya. Mbak Cynthia, kemudian Mbak Pia tadi. Selanjutnya sekarang akan ada praktik membaca buku yang akan dibacakan oleh Mbak Nia. Sudah siap Mbak? Ya. Oke, kalau gitu, karena masih ada sisa waktu sekitar 15 menit lagi, kita persilahkan Mbak Nia untuk membacakan bukunya. Kepada Mbak Nia, dipersilahkan. Terima kasih. Saya nunggu bukunya dulu dari Mbak Fia. Udah kelihatan belum, Mbak? Udah. Sudah. Bisa pakai yang covernya apa namanya ungu itu Mbak? Ada nih Mbak Fia? Ini bukunya, kalau dilihat dari bukunya, kira-kira ceritanya tentang apa ya? Dia memegang apa sih itu? Terus ada kendaraan apa di atasnya? Itu ketika itu biasanya anak langsung bukan saya jawab, dia pengen jawab ini, jawab itu gitu. Lalu judulnya Penghapus Rama. Penulisnya Evi Z. Indriani. Ilustratornya Fanny Santoso. Kita perlu baca juga yang menulis buku itu siapa dan yang ilustrator di buku itu siapa. Oke, next. Next. Wah, ini ada gambar apa ya? Itu ada, dia makan apa sih? Itu kayaknya enak sekali. Pasti biasanya anak-anak menyebutkan berbagai macam apa yang dilihat dari gambar itu. Es krim. Iya, es krim. Oh, itu ada jam. Jamnya bentuknya seperti es krim. Oh, dia meluk bantal. ada anak apa? Beruang bayinya. Macam-macam ya. Saya nanti yang dikomentarin anak-anak. Oke, next. Penghapus Rama. Ngapain dia ya? Ini lagi dada-dada sama yang di luar. Pegang apa itu? Kenapa ditaruh di belakangnya ya? Biasanya kadang anak nggak tahu. Ada yang dia nebak-nebak itu kenapa? Itu dia lagi ngapain? Oke, next. Rama sedang sibuk. Hari ini Kak Tisa berulang tahun. Rama ingin menyiapkan kejutan. Kalau dilihat dari gambar itu Rama ngapain ya? Oh, dia ada yang menulis bikin kartu ucapan. Mungkin di anak-anak kami. Nah, next. Kertas pembungkus kado bergambar kucing. Kartu ucapan berbentuk wajah kucing. Semua bergambar kucing. Karena Kak Tisa senang kucing. Coba lihat itu kertas kadonya warna apa ya? Oh, warna pink. Biasanya kalau anak saya yang umurnya 3 tahun itu lagi kenal warna. Jadi semuanya itu saya sebutin biar dia menyebutkan warnanya itu apa. Apa
apa itu yang di meja? Biasanya, itu kok ada es krim di meja? Kenapa es krimnya ditaruh di meja? Biasanya ada yang nanya kayak gitu, kok pensilnya ketutupan es krim? Akan banyak sekali pertanyaan dari si anak-anak. Oke, next. Wow, es krim baru, rasa anggur, pasti segar. Pasti sedap. Aduh, kapan ya Rama bisa mencicipinya? Oh iya, itu es krim anggur, aku juga mau. Biasanya anak-anak suka kayak gitu. Ya, aku mau es krim anggur, aku suka buah anggur. Apapun yang terkait dengan anggur langsung diomongin sama dia. Aku Oke, juga next. suka. Kenapa Mbak? Aku juga suka. Iya. Pasti macam-macam itu. Oke, next. Oh, Rama kurang berhati-hati. Tulisannya jadi aneh. Iya, itu kenapa hurufnya jauh ke sebelah sana gitu. Nanti pasti jadi ada aja yang dikomentarin sama si anak-anak kecil itu. Oke, next. Duh, bagaimana ini? Penghapus Rama sudah kecil sekali. Pasti tidak bisa digunakan lagi. Oh, ternyata yang dia pegang di depan tadi itu penghapus. Penghapus dia jadi kecil-kecil sekali ya. Dia bingung nih mau hapus tulisan yang salah tadi pakai penghapus, tapi penghapusnya kekecilan. Kira-kira apa yang nanti dilakukan Rama ya? Ini saya nebak-nebak si anak-anak. Oke. Rama harus membeli penghapus baru. Oh, lihat. Itu ibunya lagi bawa itu siapa ya? Gitu. Oh, itu ibunya. Oh, ibunya ngasih uang berapa ya? Kalau anak yang udah tahu angka, biasanya dia nyebutin, oh itu uang 2.000, itu uang 5.000. Kalau yang belum tahu, itu uangnya warnanya biru, itu uangnya warnanya coklat, macam-macam. Nah, dari sini juga bisa mengenalkan uang terkait dengan literasi numerasi ke anak-anak. Oke, next. Aduh, panasnya. Rama menyesal tidak membawa payung. Yang lainnya pada pakai payung, dia cuma pakai topi doang, tapi dia terus kepanasan. Kalian kalau kepanasan gimana? Oh, aku kalau kepanasan pakai payung. Aku pakai topi. Oh, aku nggak pakai apa-apa. Ntar keringatnya dilap aja. Ada yang macam-macam jawab gitu. Oke, next. Itu kan es krim anggur. Pasti sudah dijual di minimarket ini. Aduh, kayaknya dia tertarik untuk beli es krim yang dia lihat di TV tadi ya. Itu kok dilihat harga es krimnya berapa ya? Oh, itu angkanya kayaknya angka 6, tapi ada nolnya 3. Atau yang udah, oh itu tulisannya 6.000. Oh, harga es krimnya 6.000. Oke, next. Wow, benar. Ternyata es krim itu udah dijual di minimarket tadi. Aduh, kira-kira Rama jadi beli nggak ya es krimnya? Karena dia pengen sekali ya. Oke, next. Namun uang Rama tidak cukup. Beli penghapus atau es krim ya. Dia bingung karena tadi uangnya kan cuma berapa? 7.000 yang dari ibunya. Harga es krimnya 6.000. Aduh, dia bingung nih antara beli penghapus atau beli es krim ya. Coba tebak, kira-kira apa yang akan dibeli sama Rama ya? Anak-anak rebutan tebak-tebakan itu. Nah, next. Ini pasti enak sekali. Apalagi cuaca panas begini. Panas-panas kayaknya enak ya minum yang dingin-dingin. Makanya Rama pengen beli es krim. Harganya 6.000. Cukup sih uangnya dia. Tapi beneran dibeli nggak ya sama Rama? Next. Iya, tapi ini juga perlu kartu ucapan untuk Kak Tisa harus diperbaiki, bukan? Harganya sih 2.000. Kira-kira dia beli nggak ya? Beli yang apa nih? Dia galau mau beli yang mana? Next. Sebetulnya penghapus lama masih bisa dipakai.
Yang penting ya bisa menggunakannya dengan hati-hati. Oh, dia tergoda pengen es krimnya, jadi usahanya dia ngapus hati-hati pakai penghapus sama yang udah kecil tadi itu. Kayaknya penghapus tadi masih bisa dipakai deh. Aduh, kalau aku pakainya hati-hati pasti bisa lah kehapus tulisanku yang salah. Ya masih berpikir kira-kira kalau kalian mau beli es krim atau mau beli penghapus ya, gitu. Biasanya anak-anak nebak-nebak. Next. Sekarang Rama mau beli es krim. Oh, dia ternyata berpikir kalau penghapus yang di rumah masih bisa dipakai, jadi uangnya bisa buat beli es krim deh. Ternyata kayaknya dia mau beli es krim. Next. Tunggu dulu. Ini hadiah ulang tahun dari Kak Tisa. Hadiah yang istimewa. Dia ingat sama ini, apa namanya, dompetnya dia. Dompetnya ini kan dari Kak Tisa. Aduh, Kak Tisa aja ngasih hadiah istimewa buat aku. Ini hadiahnya bagus, aku pakai buat tempat uang. Terus dia galau lagi, bingung lagi. Tapi dia pengen es krim juga, tapi gimana ya? Next. Kak Tisa memilih dompet ini karena Rama sangat suka es krim. Dia dibeliin dompet yang gambarnya es krim karena si anak ini suka es krim. Kalau begitu, dia megang penghapusnya lagi, dia balik masuk ke dalam lagi, megang penghapusnya. Kalau begitu, mana ya? Rama akhirnya membeli penghapus. Dengan begitu, ia bisa memperbaiki kartu ucapan istimewa untuk Kak Tisa. Ternyata pilihan dia adalah membeli penghapus untuk Kak Tisa. Next. Es krim anggurnya dibeli lain kali aja. Ternyata dia udah nggak kepikiran, udah nggak tergoda dengan es krim anggur yang ada di TV tadi. Dia fokus mikirin hadiah untuk Kak Tisa gara-gara diingetin sama dompet hadiahnya dari Kak Tisa itu. Next. Sebentar lagi Kak Tisa pulang. Ucapan kartu sudah harus selesai. Sekarang saking dia senangnya itu mungkin tempat pensilnya gambarnya es krim ya. Dia juga punya pinsel atau pulpen berbentuk es krim karena dia suka dengan es krim. Akhirnya dia mulai memperbaiki ucapan untuk si Kak Tisa. Next. Selesai deh. Oh, ucapan tadi berbentuk kucing, lucu sekali. Next. Terus udah dikasih hadiahnya sama Kak Tisa. Kira-kira Kak Tisa bilangnya apa ya? Wah, Kak Tisa senang sekali menerima hadiah dari Rama. Adiknya dipeluk gitu. Jadi kalau kayak gini tuh nanti sih, kalau kakak beradik tuh dia praktek tuh. Biasanya kalau anak saya tuh praktek jadi pelukan gitu. Entah apa gara-gara diceritain pelukan, dia tuh ikut-ikutan pelukan berdua gitu. Pelukan. Iya, biasanya kan anak mencontoh ya. Kak Tisa juga punya kejutan untuk Rama. Kejutan apa ya? Dia nggak nyangka kalau akan dapat kejutan juga dari kakaknya. Ternyata dia dapat kejutan dari kakaknya. Apa ini kira-kira ya? Next. Wow, ternyata apa itu kejutannya? Es krim anggur yang pengen sekali Rama beli tadi. Tapi nggak jadi beli karena dia mementingkan untuk Kak Tisa. Ternyata dia dapat es krim anggur. Pasti senang sekali Rama ini ya. Next. Selesai ceritanya. Terus habis itu nanti biasanya kayak disisipi, mungkin orang tua bisa menyisipi beberapa nasihat ke anak. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu, nanti kita akan dapat sesuatu dari orang lain atau apalah gitu. Biasanya tergantung pola asuh yang ingin diajarkan ke orang tua dari cerita itu. Begitu kira-kira praktek membacakan nyaringnya. Bisa juga tuh Mbak nanti Bukis Play bikin kartu ucapan gitu ya Mbak. Betul dari tahun. Oh iya, coba kita praktek yuk bikin kartu ucapan juga. Kayak di cerita ini nanti dia bisa praktek bikin apa gitu dari kita, kayak yang pernah dilakukan sama Mbak Cynthia ya di IG Live membacakan nyaring beberapa minggu lalu begitu. Iya. Itu biasanya jadi menarik banget sih. Kartu ucapan Dirgahayu kemerdekaan. Iya. Kartu ucapan Dirgahayu kemerdekaan. Tahun ya.
Terus nanti yang untuk dikirimkan ke Pak Jokowi ya. Iya. Ada bisa dipraktekin juga ke anak-anak gitu. Oh Kalau iya, misalnya kayak temennya ulang tahun, daripada harus beli, yuk kita bikin berkarya, untuk karya kita kasih hadiah ke teman. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mbak Nia. Ini sudah pas sekali waktunya, jam 12 tepat kita selesai. Mungkin ada closing statement dari alumni-alumni TOT, Read Aloud, dan dari narasumber dari Mbak Nia untuk disampaikan kepada teman-teman yang hadir pada webinar ini. Silakan sebelum kita tutup. Dari Mbak Nia. Kalau saya sih manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk anak-anak ya, karena rentangnya juga tidak lama. Nantinya mereka akan senang dengan kehidupan yang mereka sendiri, tapi selagi masih bisa di-keep sama orang tua, berikan waktu untuk mereka, biar mereka juga punya memori yang baik dari orang tuanya. Salah satunya dengan cara membacakan nyaring kepada anak-anak. Oke. Dari Mbak Napia. Ya, mungkin kalau dari saya, menyebarkan sedikit informasi ke orang-orang. Mungkin ketika teman-teman ikut TOT gitu, di-share aja nanti di Instagram mungkin ya, atau di WA ikut story ini. Mungkin ada yang tertarik, mungkin ada yang pengen tahu lebih jauh tentang Read Aloud. Jadi semakin banyak nanti yang tahu tentang Read Aloud, semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Mungkin lakukanlah sesuatu walaupun ya sederhana, sedikit, share sedikit informasi, nanti semakin banyak orang yang tahu gitu sih Mbak. Iya. Baik, terima kasih. Dari Kak Kiki atau dari Mbak Cynthia mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, sepertinya cukup ya teman-teman semuanya. Karena waktunya juga sudah habis, sudah tepat jam 12, lebih 2 menit di laptop saya. Kita akhiri webinar kita kali ini, sampai berjumpa lagi, sampai bertemu lagi di kegiatan Read Aloud Lombok berikutnya. Jangan lupa pantengin terus Instagram Read Aloud Lombok. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah memberikan sharing, terima kasih atas ilmunya Mbak Nia. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih semuanya. Nanti soal videonya kita share di YouTube. Lagi proses pembuatan YouTube Read Aloud Lombok. Masih sedikit demi sedikit mengelola komunitas. Terima kasih Mbak Mardianti, jauh-jauh dari mana? Dima. TBM Omantika kalau nggak salah. Omantika. Iya. Ya, keren-keren. Ya. Makasih semuanya, Mbak Wenis, Mbak Agustina, Mbak Aulia, Mbak Ula, Mbak Mardianti, Mbak Fitri, Ningsih sampai akhir. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Ya, di close. Ya, saya end meeting.